Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Al hadits au kama qala. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai bunyai, wabil khusus sahibul hajah Bu Yuti dan sahibul fadilah ya, punya Yayu. Saya nggak kenal nama aslinya ya, cuman panggilannya Yayu karena orang Indonesia ini senengannya nama panggilan ya. Jadi Abdurrahman ya dipanggil Drahman, Abdurrahim Durrahim. Jadi nama-nama lakop lebih kental. Yang penting pokoknya nama itu bukan makro. Sering diantara kita ini tuh namanya itu nama makro, nama yang menjadikan persoalan, nama yang menjadikan ejekan. Contoh namanya Dian. Dian itu menurut saya makro, karena Dian itu kalau menurut orang Jawa Timuran ditambahin put ya jadi jambut, dan gak enak kan itu. Mohon maaf kalau ada namanya Dian ya. Mohon maaf ya. Ya, itu makruh. Ya, jadi nama itu nama bagus tapi panggilannya jelek ya jadi jelek. Itu tambah kalau orang Jawa Timuran yang agak ke sana ditambah lagi cuk ya tambah cowelek lagi itu. Makanya kalau anak punya anak ya jangan sampai panggil Dian. Saya punya anak buah penyuluh itu namanya Budian, tak suruh jangan nanti anakmu itu susah gitu. Susahnya apa? Nanti dibuat ejekan. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Mohon maaf saya ada ngebut ya dari Gresik karena ada acara. Lupa kalau disuruh Bu Yayu untuk ngisi acara ya. Pertemuan dengan Pak Kakanwil baru, rumahnya kebetulan Gresik, saya juga dari Gresik. Ketemuan di Suci dan alhamdulillah ketemu, maghrib baru bisa keluar. Dan alhamdulillah bisa nyampe di sini. Para hadirin, para rawuh, saya ngomong ibunya ya. Seragamnya merah-merah ya. Alhamdulillah hari ini kita masih ditakdir oleh Allah ping ya. Sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan barokahnya sholawatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang kita semuanya ditambahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang mulia, sangat dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, khususon sahibul hajah Bu Yuti keluarga, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu punyai sholawat itu penting ya. Kenapa saya katakan penting? Kalau di Indonesia itu kayaknya kurang sholawatnya, itu hanya sekedar untuk dibuat momen ya. Contoh nikahan sholawatan, waliman sholawatan,
waktu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sholawatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tahun 2000 itu haji sama nyonya ya. Karena masih belum apa ya, belum pengalaman ya, belum pengalaman. Jadi ketika di Ka'bah saya menyaksikan orang-orang tawaf itu banyak yang meninggal. Ketika tawaf jatuh meninggal. Jatuh bahasanya orang Sidoarjo diijak-ijak sama jamaah. Kemudian pas waktu puncaknya haji al-hajj al-arafah, ketika di Armina, di Arafah, Muzdalifah, ya kemudian di Mina, itu tambah menurut kiai itu soro-soronya jamaah haji. Nah di sana tambah banyak lagi orang-orang di Jamarat itu, masya Allah yang luar biasa meninggalnya. Tahun 2000. Kemudian ketika membalang jumroh itu keluar aja susah. Jadi ketika di Ka'bah orang tawaf mau mencium Hajar Aswad, karena ini juga salah kiainya, siapa yang mencium Hajar Aswad itu kan ganjarannya luar biasa. Padahal saya haji tahun 2000 nggak bisa mencium Hajar Aswad itu. Baru bisa mencium Hajar Aswad itu tahun 2010 ketika menjadi petugas. Tahun 2013 jadi petugas lagi nggak bisa mencium Bu Yayu. 2017 kemarin menjadi petugas lagi tambah nggak bisa mencium lagi. Saya ditanya sama teman-teman, Bah bisa mencium Hajar Aswad. Oh kalau di Mekah nggak bisa mencium Hajar Aswad saya. Tapi kalau di rumah saya bisa mencium Hajar Aswad. Gitu. Loh iya. Loh katanya di dalam hadis kan diterangkan ya, mencium suami, mencium istri itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Apalagi istrinya ireng pisan. Loh kan nambah ganjaran gitu loh. Iya. Jadi anggap aja mencium istri itu apalagi yang hitam kemudian berdoa ya sama saja dengan mencium Hajar Aswad. Itu. Jadi nggak repot-repot itu loh. Nah orang yang haji itu kan seringan bilangnya pokoknya harus mencium Hajar Aswad. Padahal mencium Hajar Aswad itu saya baca di dalam kitab-kitab itu wasilah. Jadi wasilah kita itu ada wasilatul hayat, wasilah kepada orang yang hidup. Jadi panjenengan njaluk ndonga nang wong tuwa niku jenenge wasilah bil hayat. Kemudian minta doa kepada Bunyai, kepada Pak Yai itu namanya wasilah bil hayat. Kemudian wasilah bil mamat, wasilah kepada orang yang meninggal. Bukan berarti minta kepada orang yang mati, tapi barokah panjenengan berdoa di orang yang meninggal. Ya Allah, orang ini sudah meninggal, kita doain barokah berdoa kepada orang yang meninggal, bapak kita, orang tua kita, ibu kita. Di dalam hadis diterangkan apabila kita selaku anak itu enggak pernah meninggalkan berdoa kepada orang tua ya, maka fa innahu la yanqadu rizqinya enggak akan terputus. Maka wasilahnya itu wasilah bil mamat. Ada wasilah bil mujahadah, ada wasilah bil mujamadah itu dengan barang yang atos seperti yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah yaitu Hajar Aswad. Tapi Sayyidina Umar nggak mau. Andai kata tidak disuruh oleh Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya nggak akan, bahasanya orang sini, saya nggak akan kolu mencium Hajar Aswad. Itu Sayyidina Umar. Tapi itu karena perintah Rasulullah dan hukumnya sunnah, maka orang yang haji itu berbondong-bondong bagaimana caranya mencium Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau umroh nggak bisa nyium Hajar Aswad, nyium suaminya sendiri-sendiri, dianggap aja nyium Hajar Aswad. Nah, iya. Bahkan tidur di pinggir Ka'bah, tidur di pinggir Ka'bah itu pahalanya luar biasa. Tapi masa bisa kita tidur di pinggir Ka'bah? Kan nggak mungkin dong, jamaah saja diobrak-obrak.
Tapi tidur sama suami diniati dengan ikhlas, itu sama dengan tidur di Ka'bah. Jadi mungkin panjenengan pulang, suami ini ditiduri, anggap aja tidur di Ka'bah. Yang penting ikhlas, yang repot itu enggak ikhlas. Apalagi bojone ireng pisan, nah itu. Alhamdulillah. Nah ini. Makanya di situ. Nah, kembali kepada sholawat tadi. Ketika saya tahun 2000 haji itu, kenapa kok banyak yang meninggal? Jawabannya ketika saya menjadi petugas tahun 2010. Ternyata apa? Kami dibekali, dibintangi 10 hari. Ternyata ada kata-kata yang salah di dalam diri kita. Ya. Dan ini sering kita ucapkan. Contoh, ketika penjenengan tersandung, kepreset, iya, atau mungkin jatuh, atau mungkin tabrakan, penjenengan bilangnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi, itu sudah umum, benar Bu? Nah, ini yang kami pelajari. Satu, kalimat tarjah dengan sholawat. Ya. Nah, saya tahun 2000 itu tatkala ada orang tawaf kemudian jatuh, itu yang jatuh maupun yang tidak jatuh itu sama-sama mengucapkan kalimat tarjih innalillahi wa inna ilaihi. Bener Bu ya? Jenengan kepreset innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak selingkuh innalillahi wa inna ilaihi. Anake dawablek innalillahi wa inna ilaihi, utangi wake innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal panjenengan artine innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi satemene Allah, satemene ingsun iku lillahi kedhe Gusti Allah. Kita itu kepunyaan Allah, wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Gusti Allah. Jadi ketika ada orang jatuh di Ka'bah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya siap mati. Makanya diidek karo wong Arab. Bona paham? Jadi ketika ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka siap-siap mati. Siap berjuang, siap mati syahid. Sama dengan di Arafah, Muzdalifah, Mina. Maka banyak orang-orang yang ketika tawaf itu meninggal, ketika di Jamarat meninggal, ketika di Arafah banyak meninggal. Karena ketika terjadi persoalan itu mesti mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ini. Nah kemudian saya pelajari. Ketika di dalam tawaf itu ada orang yang jatuh, kemudian yang jatuh itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, maka yang lain pun ikut Allahumma sholli alaihi. Coba saya Allahumma sholli ala Muhammad, jawab apa enggak yang lain? Ketika kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka ini orang-orang itu nyingkap sendiri. Inilah. Ini kasat mata. Inilah yang katanya syafaat itu di sini, pertolongan Allah itu. Maka di dalam hadis diterangkan, di dalam kitab-kitab diterangkan, sembahyang panjenengan, ya, wudu panjenengan, sedekah panjenengan, kegiatan ibadah panjenengan itu antara diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah. Dalam bahasa kitab aku bilat amruddat, apakah diterima oleh Allah, amruddat atau ditolak oleh Allah, kita nggak tahu. Diterima oleh Allah atau ditolak Allah. Tetapi kalau sholawat kepada Kanjeng Nabi pasti diterima oleh Allah. Buktinya ketika ada orang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kontan cash nyingkri dewi, maka ketika utang kita banyak, maka kita seringlah baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing utangnya akeh
Nggih, baru kapan mari sholawatan baru ndonga wala dainan illa qadaita ya Allah, utang kula akeh ya Allah, illa qadaita panjenengan sing nyauri ya Allah. Makanya sing utang-utang akeh maca sholawat sing akeh. Mantun niku sampean sarana pangeran ya Allah, utang kula akeh ya Allah, sampean sauri ya Allah kajeng iso utang meneh lho ngono lho. Lho ya napa sampean niku? Wong saniki niku omah ya utang. Mereka kepengin omah api ya utange kudu gedhe. Kepengin duwe montor ya kudu kredit. Lah ngoten sih, lah ngenteni nyicil kesuwen. Wong haji saiki ya kredit ya. Umroh ya kredit nggih. Yang penting pokoke dilunasi karo Gusti Allah. Dalile pun jelas kok. Ya Allah, kula mboten utang ya Allah. Kejaba panjenengan sing nyauri ya Allah. Lah ampun nah. Lah wis disauri, ya utang meneh lho ngono. Yang penting pokoke ndonga. Wong utang niku wong kakean utang lho, Bu Nyai. Niku siji gak wani mati. Boleh nopo sing akeh utang. Mesti ndongane ya Allah, menyaparingi dawa umur ya Allah, utang kula sing akeh ya Allah. Lah nggih ya, makane dongane wong sing mandi-mandi niku sing kula tingali niku. Dongane wong sing akeh sing istiqomah niku Bu Yaya yo. Niku dongane wong lara nang rumah sakit. Karo dongane wong akeh utange. Masyaallah dongane nang wong temenan. Sampai wong sing enggak tahu sembahyang, enggak tahu sapa masjid lho. Sapa grumbul-grumbul jeneng grandong yo wong sing akeh utangi. Lho ngono dituruti karo pangeran arene. Apa meneh kaya panjenengane ngerti sing gelek selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahi sholawate. Nggih ya. Jadi rek kapan ten gene Mekah mawon niku sholawat nyilak kabeh ditulungi pangeran. Nang ngene Arafah Muzdalifah Mina nyilak kabeh mbon. Napa malih kita semua butuh. Ana ndablek wacana sholawat. Bojone ndablek wacana sholawat. Ngoten. Wong Gusti Allah mawon jane Al-Qur'an sampeyan tingali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah panjenengan waca sini niku nggih ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah ya sholawat nang Kanjeng Nabi. Terus kita kadang kala sholawatan bid'ah, kok ana dalile. Durung tau ngrasakno, Bung. Sama rasakno dhewe. Makanya kiai-kiai nggak sholawat macam-macam pun, ngapunten ya. Ono sholawat tibil kulub supaya gak loro-lorohen. Iya. Apal kabeh panjenengan. Niku diwaca sajane niku badhe subuh 11 kali, badhe maghrib 11 kali. Manten-manten dongane. Dungane tibil kulub niku ngoten adibil baksa robbanas ya Allah sampean warasna kula ya Allah. Lah ngoten nah. Mereka iso bahasa Arab, basa Jawa. Ya Allah barokah sholawat ya Allah, panjenengan paringi bojo kula anteng nang omah ya Allah. Lho kula niki ngapunten mantan kepala KUA. Mboten sombong ya Bu Yayu ya gak cerita. Kula niki saniki ya dadi atasane kepala kausa kabupaten. Juga ngurusi BP4 sing ngurusi wong tukaran. Masyaallah wingi gara-gara Covid lho akeh sing njaluk pegatan. Nah sekarang niki sing njaluk pegat iku sing wedok. Dadi wong wedok saiki megat wong lanang. Masyaallah. Wis dituturi balak-balik ning lho sing ngeyel tok ae. Rasane enak ta sampean dadi rondo niku masyaallah. Kula niku eling kamakola Maimun Zubair. Wong wedok niku duwe bojo walaupun gak dibelanjani bojone, walaupun gak digawekno omah, walaupun gak ditukono pakaian, duwe bojo tok niku lho wis ganjarane luar biasa. Jenenge Yai Maimun Zubair, aja didelok primere, sekundere tapi delok tersiere. Napa paling tidak wong di bojo niku iso nutupi eleke, iso nutupi dosa-dosane. Enak sampean gak sembayang sing kena dosa bojone, sama nyocot cerewet sing kena dosa sapa bojone, sampean weleke ya apa ya masyarakat bojone sapa iku
Gak kena sing wedok niku, sing kena sing lanang. Lah kurang ngene ya apa? Niku duwe bojo, durung ganjaran pirane ndemok to ganjaran. Kula terangno ngambung kaya ngambung Hajar Aswad, turu padha karo turu Ka'bah. Nyepok situk to padha karo ngatamno Al-Qur'an 12 khataman. Kurang enak ya apa di bojo niku. Lho nggih sampean buka kitab Buya ngajen ngono. Tenjune kitab Adabun Nisa karangan Habib Abdurrahman. Ayyuma mar'atin qabalat zauja, di mana seorang istri niku selalu menciumi suaminya. Sacipuan tok cipika. Tuh cipiki yo. Faka'anna maqara'atil Qur'an ithnata asyara, sama dengan menghatamkan Al-Qur'an 12 khataman. Sama nggak akan sanggup ngatamno Qur'an 1 hari. Cukup 1 jam mulai Pak Cepok Pak 12 khataman. Kurangnya ompo. Iki kok sampeyan iki nyepoi bojone kabeh. Bojoku wis gendeng kabeh iki. Ganjaran, masyaallah luar biasa ganjarannya. Lho ngoten dituturi ngoten Pak wis. Kenapa? Karena tidak didasari dengan agama. Rek ana wong lanang niku rumah tangga gak iso sugih kok melarat. Iku sing salah iku gak sing lanang. Pun dirungokno kula baleni meneh. Rek ana wong lanang iya, rumah tangga gak iso sugih, gak iso gawe omah, gak iso tuku mobil, gak iso budal haji. Iku sing salah gak sing lanang. Sapa sing salah? Sing wedok. Apa dituturno dalile ya? Kula niku mbiyen niku ten KUA sing nuturi manten ngenten. Tenjune Al-Qur'an diterangno karo Gusti Allah ngaten. Iyakunu fuqara yuhnihimullahu min fadli. Rek zaman sik fakir sik miskin, durung duwe penggawean, durung pangkat, durung duwe apa-apa, rabi yo. Lah wis enakan. Rek wis mari rabi yughnihimullahu min fadli, disugihno karo Gusti Allah, diangkat derajate karo Gusti Allah. Lah rek kapan ana rabi gak iso sugih, sing salah sapa? Apa pangerane? Sing salah ya manten loro ndi. Lanang wedoke kadang kala kurang ikhlase, kadang kala mas kawine dientekno. Lah sakniki mas kawin dintekno jane wong tuwek-tuwek mbiyen. Wong mancing ae butuh umpan aren. Nggih ya? Lah mas kawin ya umpane. Makane iki wong lanang saiki petok-petok gak karo-karuan karena pikate dintekno karo sing wedok. Makane bojo kadang mancal-mancal gak karo-karuan ya gara-gara iku. Jarene wong tuwek-tuwek. Wis gak usah dalil ngoten. Makane Kanjeng Nabi dawuh tazawwajun nisa. Rabia karo wong wedok. Nah, sampean wedok napa mboten, Bu? Sing lanang-lanang niku tazawwajun nisa, rabia karo wong wedok. Fa innahunna mongko sak temene wong wedok yatina bil mal. Perempuan itu akan mendatangkan harta, akan mendatangkan jabatan bagi suaminya. Lah rek kapan ana wong rabi, sing dirabi wong wedok gak iso nekano donya, berarti gak wedok iku lha ngoten ya. Kenapa? Setelah ditelusuri ternyata perempuan itu punya kekuatan doanya. Laki-laki ndongane ping 3, wong wedok cukup sekali. Saya ndonga ping 3 Bu Yayu situk tok. Lah niki makanya luar biasa. Lah rek selawate masyaallah tambah luar biasa maca selawat nih. Sholawat bil qulub, sholawat nariyah, sholawat fatih. Kepengin haji, sholawat haji. Kemarin waktu rame-ramenya pilihan presiden, kiai-kiai ngungkap sholawat tashil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa asilil dhalimin. Wapal kabeh pun. Cuman kadang-kadang sholawat ini kira butuh tok digawe gak istiqomah. Nah ini sing repot. Neng di balik kemen diwaca mulai awal sampai akhir, masya Allah luar biasa. Di situ sepak terjangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai lahir nih. Kan lihat nih wadu'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi niku lahir maktunan biyadil inayah wis sunat.
Kenek menungso lahir sunat niku. Nih ono jare disunat jin, ono mana disunat genderuwo, wis macem-macem. Makanya kapan keluaran wong masuk Islam tak takoki, sudah khitan. Repot ya ngeten ngepet yen masuk Islam umurnya sudah 40 tahun tak takoki sudah sunat, sudah Pak. Lah repot gak bisa dibuktikan padahal man aslama falyaqtatin. Siapa yang masuk Islam wajib dikhitan. Nah terus tak suruh maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah sudah khitan, sudah masa dibuka. Ya, repot makanya masuk mualaf itu bingung. Makanya di sini kembali kepada sholawat, penting sekali sholawat. Maka alhamdulillah penjenengan sholawatan tadi, apalagi Sohibul Hajah rumahnya dibuat sholawatan itu gak rugi, apalagi ngetokno ngeten-ngeten itu gak rugi. Nek ana berkat samunten kata kula lirewe gak rugi. Tambah ditambahi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Ditambah dilipat gandakan oleh Allah. Wong Kanjeng Nabi ya juga nate dawuh. Idza kharajat ya. As-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha. Sedekah niku wis dikeluarkan dari tangannya orang yang sedekah niku. Takallamat bi khamsati kalimatin, dia akan berbicara 5. Yang pertama, kuntu sohiratan, asali cilik, berkati asali cilik. Jadi Gusti Allah fakabartani tak gedekno nanti. Alhamdulillah. Cilik tadi gede. Mungkin itu tadi sak kamar. Insyaallah menit jadi sak RT. Gusti Allah kan gampang. Jadi di sini itu salah satunya. Jadi sedekah niku kalau sudah keluar yang penting ikhlas. Nah repot kadang kalau sedekah ngeten keluar diunda-tunda. Sapa sing nepokno terbang mereka aku lah. Kadang-kadang ngeten iki. Panjenengan ikhlas, Sohibul Hajah ikhlas, panjenengan ikhlas. Mulai didelok berkate, gak sumbut karo ngaji. Lah iki sing garene. Dongane wong wedok-wedok iku mandi, tapi ngeten iki sing ngrasanane tambah luwe mandi, ilange gara-gara ngeten. Saya itu sudah berusaha ikhlas Bu Yayu ya. Jadi penghulu nu berangkat besok durung sarapan. Mantenan pun mantun. Saking gupe Sohibul Hajah itu berkat tuh dilarikan sampai ndok iku gemblondong lugur kabeh. Diganti berkat. Pun alhamdulillah barakallah tak bawa pulang. Lu pulang dilala gak ono iwake. Saya tahunya dari istri saya. Jawaban istri saya ini, mau manten mau wedit lah. Padahal nggak tahu, makanya mau tailing barangkali nanti kalau ada berkat mateng nggak ada iwak aja jadi rasani. Balik noy gak apa-apa, jaluk imbu gak apa-apa. Ya, daripada penyerasan ini yang kadang-kala menghapus dosa. Inilah kadang-kala ibu-ibu itu nggak terasa sedungane mandi tapi cerewete wal nyocok tuh ya tambah dawa niki sing garai. Jadi mohon maaf ya, karena saya juga pengalaman ngeramut orang haji 450 niku biasa ngeramut sing pakai nyocok cerewet, masya Allah. Nah ini yang bagian bagi kita untuk belajar. Jadi sholawat itu sangat penting sekali. Makanya Rasulullah, kemudian ulama-ulama itu betapa getolnya menyusun doa sholawat itu. Itu nggak main-main. Sama lihat ada sholawat yang tak tanya, mohon maaf ya. Ada seorang ustadz ya, kayak tak tanya, sama ini kok seneng sih sholawat munjiat itu. Ada orang yang senang solawat naria, ada orang yang senang solawat ibul kulum, ada yang senang solawat fatih. Kalau saya dulu waktu sekolah itu mau ujian sama kiai saya itu disuruh baca solawat fatih yang banyak supaya lulus. Nah kebetulan ada orang yang mau ke Malaysia disuruh ngapalin solawat fatih. Kata beliau berangkat dari awal sampai sana itu loh, katanya polisi loh gak ada yang tahu katanya. Ini barokahnya sholawat itu luar biasa.
Makanya di jalan-jalan raya ketika ada musibah itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kepreset Allahumma sholli ala Muhammad, kesandung Allahumma sholli ala Muhammad, anak daplek Allahumma sholli ala Muhammad, bojone daplek sallallahu ala Muhammad. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un panjenengan menyerahkan kepada Allah sudah. Itu kepunyaan Allah, ya tak sarana Gusti Allah. Ya benemen apa waras. Nah, itu. Ini yang saya pahami, saya pelajari mulai Indonesia sampai Mekah. Dan ketika di Mekah tahun 2013, saya lihat ternyata karena di sana Wahabi, ada orang hibaan jamaah haji itu orang Arab itu melihat semua, aneh gitu loh. Ternyata alhamdulillah barusan ini sudah disuruhkan memperingati Maulid Nabi itu sudah diserukan. Dan saya kemarin umrah ke Dubai, masya Allah luar biasa di Dubai itu. Semuanya sahnya itu karena aliran Ahlussunnah wal Jamaah, sholawatnya luar biasa. Jadi monggo, sholawat itu kan di dalam tiba itu kalau kepingin panjang umur. Itu kan ada doa itu yang biasanya dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Itu doa panjang umur. Penyanyi kapan kepingin panjang umur baca itu, tapi baca yang banyak. Minim itu 11 kali pada subuh dan pada maghrib. Istiqomahnya itu yang kadang-kadang lupa. Wis loro nemen baru ingat. Itu loh. Makanya sholawat itu macam-macam. Ada ustadz kiai yang tak tanya, lho panjenengan kok senengani sholawat munjiat? Oh iya bah. Karena sholawat munjiat itu saya sering hafalnya ada BH-nya 5 gitu ya. Kan sholawat munjiat itu kan Allahumma sholli sholatan tunjina biha. Iya bah ya. Bu ya. Waktu balighuna, nah itu ada buahnya itu makanya seneng katanya, repot ya itu. Nah sholawat yang kadang-kala mohon maaf kiai-kiai itu anak-anak supaya seneng di musola, kemudian di jamaah dibacakan sholawat itu supaya apa? Supaya ingat. Nah ini kalau punya ya yuk, kalau saya waktu dinas di Gresik, di KUA Gresik, kalau mulutan semacam ini ada undangannya. Dan ada apa hadiahnya. Jadi pengajiannya sampai jam 12 kuat. Kenapa sudah disiapkan sepeda motor, kolkas. Loh iya, di Manyar itu sampai saya dinas di Manyar itu, ya mohon maaf mudah-mudahan tahun depan ada. Karena ketika ada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya-kaya itu berlomba-lomba sedekah. Di musola, di masjid itu kadang-kadang bawa uang ricikan, uang yang lembaran, ada yang 10.000, 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Apa itu? Diudi-udi itu. Ada yang langsung dikasihkan, ada yang langsung dibuat untuk diundi. Saya teringat sampai jam 11 malam itu panitia sebelum pulang, hadirin kursinya tolong dibalik dan yang ada nomornya bisa dibawa ke panitia. Mau dapat sepeda motor apa enggak? Kuat. Nah itu loh. Ini barokahnya sholawatan itu. Makanya sekarang itu masya Allah dengan sholawat ini, Gus Ali itu kalau membaca sholawat sak tumbuhan itu 60.000. Saya tahu sendiri ketika di Raudhah itu masya Allah membaca sholawat. Jadi, nah kita itu belum bisa. Ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Di dalam kitab A'malul Yaum, ya, amalan tiap hari, sholawat itu masuk di dalam malam hari Selasa sampai hari Selasa. Ini hari apa itu? Sabtu ya. Sabtu. Jadi hari Sabtu ini baca la ilaha illallah minimal 1000 di dalam kitab A'malul Yaum.
Hari Minggu ya Hayyu ya Qayyum. Itu orang-orang fasik semua, ahli Quran semua, tapi kalah dengan orang-orang zaman dahulu. Orang tua-tua dulu itu habis sholat maghrib sampai isya itu sama megang kakinya ya Hayyu ya Qayyum. Tidak tete ya Hayyu ya Qayyum, tapi ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Nah itu kalau nyuwuk orang itu mandi-mandi, disuruh untuk nyuwuk langsung sembuh. Nah sekarang walau fasih-fasih ya, orangnya ahli Quran semua, disuruh nyuk sampai itu nih mumprat gak karu-karuan nih, gak mandi-mandi. Kenapa? Dulu itu istiqomah, dia nggak pamrih, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu, sampai orang yang bilang itu ya Hayyu ya Qayyum memang nggak bisanya ya Qayyumu ya Qayyum, tapi dihargai oleh Allah. Nah ini loh, yang ikhlas ini luar biasa. Nah sekarang mencari yang ikhlas itu susah. Ya, seragam, alhamdulillah. Kira-kira ikhlas kabehan ini. Kadang-kala urunan, kadang-kala rek gratisan Bu Yayu, wakas. Ya, alhamdulillah. Nah, yang penting ikhlas itu. Dapat 5, 10 ikhlas. Makanya minim itu di dalam kita amalul yaum itu 1000. Hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa sholawat, mau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina, mau Allahumma sholli ala Muhammad tibil qulub, tergantung panjenengan. Yang penting pokoknya sholawat Ibrahim. Tapi paling mudah ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, karo ngulek-ngulek ngeten sallallahu alaihi Muhammad, sama tidur-tiduran nonton TV ya sallallahu alaihi Muhammad. Jadi zaman beli cetikan gini nih kan cukup cetik-cetikan sudah, atau tasbih diputar, tasbih nanti riak, pala-pala tasbih toh ay. Ketik-ketik atau tangan gini kan enggak apa-apa sallallahu, nanti kan menjadi saksi. Jadi di mana kita akan dipanggil oleh Allah, waktu kalimuna aidim, kan tangan akan berbicara. Ini. Kemudian hari Rabunya istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, samanya salitu satu. Ya Allah, dulu saya sering wani sama wong tua. Ya Allah, saya sering bijui bapak. Ya Allah, saya sering. Wah itu mesti muncul kabeh. Makanya orang kalau istighfar fafadat ainahu, sama sampai apa air matanya itu menetes, itu doa sudah langsung mustajab. Nah kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang istighfar aja salah. Yang benar itu kan astaghfirullahaladzim, kadang-kadang astaghfirullah disukun ya Bu Yayu. Astaghfirullah, kalau astaghfirullah berarti ampunilah Allah. Kan astaghfirullah. Jadi astaghfirullah fi'il mudhari' awalannya kan huruf mudhara itu alif. Astaghfirullah, kula nyuwun pangapura Allah ing Gusti Allah. Tapi kalau jadi fi'il amar astaghfirullah di sukun, maka bunyinya ampuni Allah. Jadi panjenengan itu wiritan astaghfirullah, astaghfirullah, berarti sepuron pangeran, sepuron pangeran. Ya kan kita yang banyak dosa. Jadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun, maka bisa disembuhkan dengan istighfar. Jadi wis mentok penyakit nang diae nang kono gak waras, nang kono gak waras, istighfar insyaallah sembuh. Allahumma remiskin nang kono nyambut gawe repot, nang kono repot, istighfar nang Gusti Allah, insyaallah rezekine istighfar niku luar biasa. Kenapa saya pernah baca hadis niku, dosa itu akan bisa menghambat rezeki panjenengan. Nah untuk apa? Untuk menghilangkan ya istighfar. Makanya ngapunten ya, jenengan sholat duha itu kan bukan sholat pesugihan.
Sembahyang duha rezeki ini kajengnya wakeh. Bener. Sholat duha itu di dalam hadis diterangkan kalau orang sholat duha itu ganjarannya sholat duha itu bisa menghapus dosa-dosa walaupun dosanya itu walau kanat fi zabatil bahri sauntuke segoro di sepuro karo pangeran. Lah kalau sudah di sepuro rezekine gampang. Itu lho Bu. Makanya sing ahli sembahyang duha dosane entek rezekine teko. Allahumma amin. Makanya sama duha ono walaupun 2 rakaat. Mosok kalau karo Cina. Saya waktu tambak di Gresik itu seorang Cina itu sujud di pematang sawah. Saya tanya, "Kok berdoa apa?" Ternyata dibukaan lembaran. Bahasa Arab. Tak lihat Allahumma in kana rizqi fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil ma'i wal bahri fa atlihu wa in kana mu'asaran fa yasiru. Baru di bawahnya diterjemahkan, ya Allah jika rezeki saya di langit turunkan. Lu Cino lu ndonga sembahyang duha dadana sing Islam gak tahu. Lho mengane Cina soge-soge, omahe gedong, wong Jawa om melarat-melarat, ya sing salah. Iya, ayo mulai besok duhaan. Rek gak iso njaluk ulang punya yayo. Wong tinggal 2 rakaat nae. Wah enak duhaan. Apalagi sholat itu dihargai oleh Allah. Walaupun gak iso maca ngadeg foto ae. Gak usah ndaki-ndaki dah. Kalau tak nginem rumen nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu kadang-kala ustadz, bunyai, payai itu terlalu daki-daki. Saya itu kadang-kala nikahan itu ada kiai yang repotno itu kadang-kala jengkelin. Lah pengulune gampangan atau sakno manten wis kemeringetan maca bahasa Arab qabiltu nikah wa taswijah. Saksine Kiai Madura. Utawa mantene Madura saksine Jawa. Gak mari-mari ndaki-ndaki iki. Lah wong sing Jawa iku qabiltu nikah wa taswijah bil mahril madhkur. Jarene sing sasi Madura Kiai. Ulangi lagi. Jarene sing Jawa qabiltu nikah jare sing Madura qabiltu nikah wa tazwijah jarene sing Jawa dadi tak gak mari-mari. Saya kadang ngelatol-latol ya Allah ngeten ya. Makanya harus paham. Makanya saya salut dengan kiai-kiai Allah al-mafhum, sementing paham. Apalagi mohon maaf, saya tuh lebih seneng itu nikah wong bisu. Gak repot-repot des. Kiai ini pun yo wis lah sak pinter-pintere kiai nyalano gak iso nyalano wong bisu. Kenapa? Lah wong mantene bisu. Saya itu pernah menikahkan mantene bisu, sing wedok bisu, waline yo bisu. Ketika menjadi kepala KUA Porong itu. Kalau nikah bisu lanang itu sudah biasa. Waktu itu memang gak saya catat, gak saya syuting ya. Sing lanang bisu, sing wedok bisu, waline bisu. Nah pengulane ya tola-tola iki bahasa opo ya? Saya tanya saksinya. Saksinya bilang, "Saman paham?" "Oh, paham, Pak. Ngerti bahasanya, paham, ditulis. Coba saya tulis." Katanya mantuk, langsung enak saya panggil Mas kami, saya angkat. Katanya gitu. Yang wedok, saksi, langsung saya jawab, selesai. Lah memang sudah paham. Ini ngapain Allah juga gitu sama. Sholat sama berdiri gak bisa, disuruh sholat sama apa? Duduk kan? Duduk gak bisa, suruh apa? Tidur gak bisa. Isyara gak bisa, disolati. Lah kurang enak nah. Dari sini, maka sholawatan itu penting. Ruame sholawatan semua sekarang ini.
Bahkan Kanjeng Nabi dawuh man adzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, karena lahu syafi'an yaumal qiyamah, besok di akhirat akan mendapat syafaat pertolonganku. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah kelihatan. Saya teringat hadis kudusinya Allah, laula kalamma ja'altul aflak, andai kata bukan karena kamu Muhammad, dunia seisinya ini nggak akan saya ciptakan. Jadi panjenengan iso gawe omah, iso klambian majelis taklim ping semuanya ya karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene ku kadang kala sing ono ngono sing melecehno Nabi Muhammad itu gak pantas dadi nabi. Buktinya apa? Nikah sampai 9. Lho ngono arene. Gak didelok kelakuane Kanjeng Nabi ya nopo. Hebat Nabi niku masyaallah. Sampeyan tinggal di Indonesia itu. Muhammadun basyarun kal basyar. Muhammad itu manusia biasa tetapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, tetapi dia itu seperti mutiara di antara batu-batuan. Kita iki watu-watu ini mutiara Kanjeng Nabi. Makane wong delok Kanjeng Nabi niku ana wong dukur. Ya. Disanding Kanjeng Nabi. Maka Nabi sing rada dukur. Dadi ngungkuli sak titik. Ana wong rada endek dikumpul Kanjeng Nabi. Ya gak jauh berbeda. Ana wong putih dikumpul Kanjeng Nabi, ana wong ireng. Dadi Kanjeng Nabi itu bisa mengimbangi semuanya. Ojo didelok bojone songo. Wong Kanjeng Nabi zaman tinggal itu hebat yo. Ada yang protes kepada ya Kanjeng Nabi niku kawin 9. Lho Kanjeng Nabi niku zaman tinggal tiap malam itu sholat tahajudnya itu luar biasa. Sampai menurut riwayat niku Kanjeng Nabi sembahyang tahajud tuh sampai sikile abu. Sampean Kanjeng Nabi sampai sikile abu ditakoki karo Aisyah, ya Rasul panjenengan wis jatah swarga, dosa wis mboten gadah, kenapa sembahyang sampai sikil sampean abu? Mbok yo ora muten aku ngono lho. Maksude niku gaya panjenengan klonono aku ngono lho. Lah ganjaran sih. Lho Kanjeng Nabi sampai sikile abu lho. Aisyah enggak direken ya rene. Terus mana mungkin bojo songo niku jare Kanjeng Nabi niku misalnya orang yang ngomong ngene playboy, Kanjeng Nabi niku nikah ning sampean tinggali. Nikah pertama itu karo rondo. Ayo. Umur piro Khadijah niku? 40 tahun. Ayo ngomong saya mengikuti syariat Nabi, rabi kono 40 tahun. Mari ngono rabi meneh. Iya, poligami umur 20 tahun. Ayo sapa sing niru kono. Enten Bu. Ayo nek bojo sampean ngomong ngono, nyocot ngono, ngikuti sunah Rasulullah, kok niru Kanjeng Nabi. Poligami umur 20. Dadi Kanjeng Nabi nu bengi ku sembahyang sampai sikile abu, masyaallah. Caranya Kanjeng Nabi, afala an akuna abdam syakur, apakah saya enggak boleh untuk mensyukuri nikmat Allah mumpung saya masih sehat, gegerku sik waras, sik kuat, sikilku durung asam aurat. Sampeyan ngeten niku mari lungguh ngeten iki ya, ngapunten ya. Wonten wong matik sikile napa asam murah. Kalau wong biyen umure 80 tahun 90 tahun. Iya. Ya cekelane hanya ya kayumu tok ngoten gak asam muratan. Kenapa? Karena ikhlas. Dan saya pernah wawancara dengan orang yang umur 120 tahun. Kenapa panjenengan umur sampai dawa ngeten? Jawabane singkat, kula niku benina jamu jati luhur ngoten. Tak takoni, opo jamu jati luhur niku? Jamu iku jaga mulut, jati iku jaga hati, dawa umur ngoten arene. Nah kira-kira iso ta sampean jaga mulut niku karo bojone nang ngeten walus-walus ngoten ku nang ngene ngarepe bojone masyaallah. Kadang-kadang kula ngomong kali bojo kula sampean karo kanca wae sopan kok nang ngarepe bojone. Buyahe ku sopan. Walus karo sampean, tapi kok nang ngarepe bojone mbok meneh gak weruh ngoten ya. Kenapa? Karena manusia.
Jadi manusiawi jenenge asma nu kadang kala keprocot asal mengu asal bunyi. Jadi gak iso kaya wong biyen niku gak usah dalil. Biyen niku ngomong ngeten, cangkem ngerti ya apa cangkem cancangan supaya mingkem lho ngoten. Saiki gak makane dawuh Kanjeng Nabi salamatul insan illa fi hifdzil lisan. Salamete menungso niku teko cangkeme dhewe-dhewe. Lara ya teko cangkeme, sugih ya teko cangkeme, melarat teko cangkeme, bojo minggat ya teko. Lho nggih, kadang-kadang gak terasa. Niki lho. Anak dablek ya teko cangkeme. Kadang-kadang ngomong gak dituwe aku padahal dituwe lho ngomong gak dituwe. Mana urunan ngoten Majelis Salim. Urunan kanggo anu, mulutan, gak duwe. Ya gak duwe temenan. Sekarang kita harus optimis, Bu. Kula niku winginane nggih ngapunten ya. Ada perumahan di belakang rumah saya itu landasan saya minta kepada developernya. Saya minta 1 kapling untuk mushola. Rek oleh tak tuku separuh. Ya ternyata sudah dikasih, ya nama takdir Allah. Yang ngasih itu meninggal, yang anak buahnya nggak berani, itu kan kesepakatan kemarin. Tapi kita punya keyakinan, maksudnya sih nggak bisa. Akhirnya apa? Nggak jauh dari yang sebelah utara, kita di Sojilen itu, kemudian ini kali yang sini. Tiba-tiba ada orang yang sakit, kemudian nazar, kalau saya sembuh saya akan membuat mushola. Jadi pikiran kita nyambung, kita kepingin jahit mushola, takdirnya Allah ada orang yang membuat mushola di sekitar situ, pas. Kemarin tak panggilkan Kerasakti untuk memulai. Nah, Kerasakti ngaji ini bakasan rondo tok ae. Wes aku gak apa-apa gak kon sangoni, sing penting aku mulai sangono rondo situ, repot arene. Kebetulan Kerasakti itu haji sama saya petugasnya, beliau karomnya. Jadi di Mekah itu sering ketemu, sering guyonan. Nah kembali kepada sholawat, pentingnya sholawat itu dalam kitab-kitab banyak sekali. Kalau tak terangkan satu persatu jam 12 mari Bu Yayu ini. Karena ini gak ngaji ten gini kitab. Mungkin penjenengan jenuh, gak enak nanti ngaji kok sik suwene. Ya, tak lanjutkan kepada hari Kamis. Tadi kan istighfar supaya enggak putus. Hari Kamis baca subhanallah wa bihamdihil azim. Itu minim 1000. Kemudian hari Jumatnya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hari Sabtunya la ilaha illallah. Jadi terus itu yang namanya amalul yaum. Tiap hari itu penjenengan punya pegangan. Artinya apa? Penjenengan ini membangun jiwanya, tidak membangun badannya. Pagi makan minum, ada apa saja dimakan, itu membangun badannya, gak membangun jiwanya. Padahal kita sudah diajari oleh Mbak Buyut kita dalam nyanyian Indonesia Raya itu, bangunlah, bangunlah. Yang dahulu mana? Jiwa. Nah, jiwanya kita isi, makanya banyak yang kropos, stres. Ya, kadang-kala penyakitan corona itu bisa dilawan dengan jiwa, bukan badan. Imun ditambahi, gizi ditambahi. Saya kemarin disuruh untuk membahas tentang perbub stunting, anak yang cebol, anak yang pelet. Versi kedokteran gizi. Sementara meteng ya gak tau ndonga, kumpule ya gak tau ndonga, mantune iku ya gak tau ditingkepi. Apa meneh, Bu? Gak tau wis gak tau didongani lah. Nah, lahir anak ya gini. Wong setan itu ketika ada suami istri mau apa itu? Mau hubungan, kemudian gak ndonga, itu setan sing jenenge setan dasim iku melok urun gitu loh. Jadi ono setan iku macam-macam. Setan sing nang pasar ya ono, setan sing melok nang sampean ya ono, setan sing mangan rezeki sampean mangan ketika gak ndonga, gak dadi pangan dadi penyakit, setan melok.
maka berdoa itu penting sekali. Apalagi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nanti pulang baca sholawat yang banyak. Rega iso panjenengan tugas panjenengan bunya Yayo. Prino sholawat itu, sholawat nariyat dan hikmah-hikmahnya, sholawat munjiat dan hikmahnya. Saya sudah pernah mencoba. Panjenengan haji gak di duit, maca sholawat haji sing akeh. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tubalighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata Makkah wal Madinah wal Arafah. Niku waca bala-bale. Kapan sih gak budal-budal haji? Ternyata ada hadis niku wong ndonga niku mentok 20 tahun pasti akan dikabulkan oleh Allah. Andai kata mati durung karep, durung napa jenenge durung dikasihkan oleh Allah, insya Allah anak turun kita itu akan yang badali. Buktinya apa? Saya haji tahun 2000. Tahun 2010 diparing Gusti Allah petugas haji. Sopo sing tak haji lagi? Apa sudah? Ibu sudah, mertua sudah. Akhirnya kepada Mbah. 2013 haji lagi, Mbah lagi. 2017 Mbah lagi. Nah ini yang namanya doanya Mbah dulu yang belum kesampaian, alhamdulillah dibadali oleh anak-anaknya. Alhamdulillah, jangan putus asa. Maka Al-Quran kan elek, wala tai asu lo ya, elek kan? Ayo bareng-bareng, wala tai asu no mirauhillah. Jangan putus asa di dalam rahmati Gusti Allah. Kita kadang putus asa lho, wis napa jenenge anu elek sih, wala tai asu ya. Jadi jangan mudah putus asa. Ayo optimis. Saiki enggak duwe, insyaallah besok duwe. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar di antara manusia. Sekarang hari napa, Bu? Bu. Sabtu, besok napa? Besok lagi. Saiki sugih, meni. Belum tentu. Saiki sehat. Saiki nom. Mari tuwe. Wis ngerti ngoten lho. Muter. Dadi dunya muter, mari sugih, miskin, sugih niku wis biasa, enggak kaget mari nyekel duwe akeh. Gak nyekel. Ya, mantun sehat, kasamurat itu biasa. Sama alhamdulillah, muga-muga mampir ae aja nemplek. Lho ngoten lho. Miskin yang ngono, muga-muga mampir tok ae aja sampe nemplek. Meneh oleh duit meneh. Lho ngoten lho. Mantun iki sama ya Allah, barokah mantun majelis taklim, barokah mari ngaji ngeten, muga-muga panjang umur, muga-muga rezekine akeh, meneh oleh duit akeh. Alhamdulillah. Lho ngoten. Nah, kapan carane? Ya. Sama ikuti kabeh ngaji. Pun pirang menit Ibu? Ya yuk. Pun suwi prasa kula niku. Kanggo jam niku gopo kabeh ngaten ya. Dadi ngetol niku langsung mantuk adus-adus langsung alhamdulillah saged rawuh teng mriki. Kula mikir wau wedi kesasar arene. Ternyata alhamdulillah di Sherlock kali Bu Yayu. Nggih sampun mawon nggih ya. Kapan-kapan disambung lagi. Langsung dengar niki Bu Yayu. Monggo dengan sarang-sarang Allah, mudah-mudahan hajat kita sedaya dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajatnya sahibul hajah. Mudah-mudahan dihasilkan oleh Allah segala musibah, bencana, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita, keluarga kita, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh solihah, anak-anak yang birrul walidain, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti menjadi bisa memberikan pertolongan kita, menjadi jariah kita manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang husnul khotimah semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-alif al-ma'dhuf
ujburna hajatina ya Allah, wa hajati man jalasa indana ya Allah, wa hajati sahibul hajai bujudi sekeluarga ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, isfi ya Allah, isfi ya Allah, anta syafi la sifauka shifaan taman la yughadiru saqama wala alaman bihaqqi qawlika wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabra nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار على آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضاله. اللهم يا الله إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلوات صلاة بالقلوب، بالصلوات صلاة نور الأنوار، بالصلوات صلاة منجيات، بالصلوات صلاة فاتح، بالصلوات صلاة حاجي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من جلس عندنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا يا الله، فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا الله، يا مغيث أغثنا يا الله، يا مغيث أغثنا يا الله. اللهم يا الله ببركة ngaji في هذه المجلس وببركة بركة مولد النبي besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawil umurana ya Allah، طول أمورنا يا الله، طول أمورنا يا الله، وصحي أجسادنا وقضي حاجاتنا يا الله، وقضي حاجاتنا يا الله، وقضي حاجاتنا يا الله، وكثر أموالنا واكثر أموالنا يا الله لزيارة مكة والمدينة والعرفة والمزدلفة والمنى بغير كد ولا مشقة مع السلام والبركة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبوسيلة الملائكة المقربين جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل ممكن ناكر راكب وعاتد مالك رضوان ملكة رحمة ملكة يغوائل وبوسيلة السلطان الأولياء الله أبي صالح مخيل عبد القادر الجيلاني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفرس كرانا يا الله، والفحش والمنكر والسوء المختلفة والشهداء والمخن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عمينك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta fotonya untuk pengurus yang PH-nya monggo. Ngomong-ngomong. Wakil sekretaris.